Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam. Pada video kali ini sahabat, kami akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang daftar 4 organisasi Islam di Indonesia dengan pengikut terbanyak. Sebelum kami membahas organisasi Islam apa saja paling banyak di Indonesia, maka sebelumnya jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Ormas atau organisasi kemasyarakatan adalah tempat di mana setiap masyarakat mempunyai kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam suatu konstitusi. Membentuk ormas agama tidak semudah seperti membuat kelompok pertemanan di media sosial, karena seluruh pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Biasanya sahabat, ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi dan satu tujuan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Namun sayangnya banyak kasus tentang kericuan antar ormas akibat perselisihan pendapat, sehingga banyak orang yang beropini bahwa ormas bukanlah sebuah kelompok agama melainkan kelompok anarkis yang dilegalkan oleh pemerintah. Di lain sisi, masih banyak juga ormas keagamaan yang masih memberikan dampak positif bagi negara Indonesia dan juga sangat baik bagi masyarakat melalui penyebaran dakwah kedamaian. Bagi sahabat semua yang penasaran, ormas apa saja sih yang paling banyak pengikutnya di Indonesia? Maka berikut adalah penjelasan kami yang kami ambil dari berbagai sumber di internet di tahun 2024. Di posisi pertama ada Nahdlatul Ulama atau Ormas NU. Nahdlatul Ulama adalah salah satu ormas Islam di Indonesia yang mempunyai pengikut terbanyak sahabat. Ormas ini pertama kali berdiri pada tanggal 31 Januari 1946 di kota Surabaya, yang didirikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Asy'ari, kepala pesantren di Jawa Timur. Tujuan pembuatan Ormas Nahdlatul Ulama adalah untuk membela praktis Islam tradisionalis sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih madhab Imam Syafi'i dan kepentingan ekonomi anggotanya. Maka dari itu sahabat, sudut pandang keagamaan ormas tersebut tidak jauh dari kata tradisionalis, sehingga mereka cenderung mentoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ormas NU menganut nilai yang sangat bertentangan dengan kebijakan modernis Muhammadiyah dan juga Persatuan Islam atau Persis, sehingga muncul sebuah gerakan bernama Salafi yang menolak melakukan adat istiadat setempat yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha Jawa pra-Islam. Seiring berjalannya waktu, organisasi Nahdlatul Ulama mulai berkembang dan mempunyai banyak pengikut melalui persebaran dakwah di beberapa wilayah. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, jumlah pengikut Nahdlatul Ulama di tahun 2021 mencapai 95 juta anggota dan menjadikannya sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dan juga di dunia. Selanjutnya di posisi kedua ada Muhammadiyah. Ormas Islam terbesar di Indonesia selanjutnya adalah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Nilai yang dianut oleh ormas ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama, dikarenakan Muhammadiyah masih membuka keran ijtihad untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Penyebaran nilai Muhammadiyah pertama kali dilakukan di wilayah Keraton Yogyakarta yang dicetuskan oleh sahabat Kiai Ahmad Dahlan bernama Muhammad Sangidu. Pada masa kepemimpinan Kiai Dahlan, pengaruh Muhammadiyah mulai tersebar di wilayah lain seperti Yogyakarta, Pekalongan, Surakarta, dan juga Pekajangan. Dalam waktu yang begitu singkat, ormas ini mulai menyebarkan pemahamannya ke seluruh Sumatera Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Di tahun 1938, Muhammadiyah akhirnya mempunyai banyak pengikut yang tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan data dari Kemenak di tahun 2019, jumlah pengikut Muhammadiyah mencapai lebih dari 60 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun berdasarkan lingkaran survei Indonesia LSI, Denny JA menyebut bahwa jumlah pengikut Muhammadiyah mulai mengalami penurunan dari angka 9,4% di tahun 2005 menjadi 5,7% di tahun 2018. Selanjutnya di posisi ketiga ada Ormas Persatuan Islam atau Persis. Selanjutnya ada Persatuan Islam atau Persis yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh almarhum Al-Maghfurlah Haji Jamzam dan Haji Muhammad Yunus. Organisasi mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak asli karena sudah bercampur dengan budaya lokal. Sebagai salah satu ormas tertua di Indonesia, ajaran pemahaman Islam dari Persis sudah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia mulai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, sampai Riau. Selanjutnya yang terakhir di urutan nomor 4 ada Persatuan Umat Islam atau PUI. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yang terakhir atau di posisi keempat adalah PUI yang berdiri pada tanggal 21 Desember 1917 di Jawa Barat. PUI merupakan gabungan dari dua organisasi massa Islam, yaitu Perikatan Umat Islam POI dari Majalengka dan Persatuan Umat Islam Indonesia atau POII dari Sukabumi. Sosok pendiri organisasi ini adalah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsuddin. Untuk pengajaran nilai agama, PUI mengadopsi pemahaman mazhab Syafi'i rahimahullah. Selanjutnya Al-Irsyad Al-Islamiyah yang langsung merujuk pada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman ulama mereka. Tidak diketahui secara pasti jumlah pengikutnya, namun dari situs resminya PUI mempunyai 23 pengurus wilayah yang tersebar di Indonesia. Nah, itulah sahabat tentang organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai penganut terbanyak di tanah air. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan muhasabah untuk kita semua dan pengetahuan yang baik. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.